Padahal kondisi Maum juga seperti itu. Ya, kondisi Maum juga seperti itu. Ya. Dia harus bekerja untuk merawat siapa? Saudaranya tadi yang sudah stroke. Dia harus butuh pampers. Setiap hari nyuapin. Aduh, pokoknya ya seperti itulah. Ya pokoknya ekonominya Mas, pokoknya apa? Untuk menafkahi diri sendiri aja udah berat. Tadi kalau saya lihat wajahnya Mak Sum itu kayak berkaca-kaca. Kaca-kaca, ya. Mungkin karena saudaranya yang tidak mengizinkan. Ya gimana lagi? Iya. Apa-apa. Mungkin belum rezekinya Maum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pagi ini saya akan mengunjungi dua orang janda. Bener nggak? Iya benar. Dua orang janda. Sebenarnya nggak tua-tua banget, tapi kisah hidup mereka ini cukup lumayan memprihatinkan juga. Apalagi yang satunya tadi. Apalagi yang satunya, ya kan? Jadi janda ini hidup dua janda, kakak beradik, ya kan? Infonya kan seperti itu. Dua ini kakak beradik, ya kan. Sedangkan si kakak ini juga nggak punya suami, nggak punya anak juga, ya kan. Terus lah ditambah beban sama adiknya yang cewek ini, janda juga, dan bukan sakit stroke, sakit stroke karena dipulangin sama suaminya. Nah, pulang sama suaminya sakit stroke di situ, otomatis menambah beban dari kakak ini tadi. Dan pekerjaan si kakak ini juga hanya buruh serabutan gitu ya. Kalau ada orang nyuruh, namanya orang desa ya kerjanya kadang-kadang menyangkul juga, terus tandur matun, ngeroges tebu itu ya. Jadi ini sangat menarik sekali, mengetuk hati saya untuk mengunjungi beliau, dan nanti insya Allah kita akan kita sedikit beri inilah ya rezeki buat beliau untuk meringankan sedikit beban hidup beliau berdua ini. Ya udah, langsung aja kita langsung menuju lokasi ya. Mudah-mudahan orang ada. Kalaupun nggak ada, nanti kita cari ke tempat beliau bekerja. Oke, doakan hari ini lancar ya. Kita udah sampai di rumah beliau. Kalau rumahnya sih ya nggak jelek-jelek amat, tapi kondisi ekonomi dan kondisi keadaan orangnya nih yang bikin prihatin juga gitu. Dan tadi dapat tambahan dari Mbak Lina, katanya orangnya ini adiknya ini dalam keadaan depresi. Yaudah, yuk kita langsung sana. Rumahnya gini ya. Assalamualaikum. Kalau kondisi rumahnya kan ya kondisi rumahnya masih layak. Coba kita ke belakang deh. Assalamualaikum. Sewu. Ada jawaban apa orangnya udah pergi kerja nih, gimana ya? Apa kita tanya orang sekitar sini ya? Ini orangnya nggak ada, gimana ini? Coba tanya-tanya. Oh, tanya awis. Aku Mbak
Pulangnya kemana ini kok nggak ada? Anu kerja. Kerja di mana itu? Filan iki lo ngeroges tiang. Ngeroges. Oh, orangnya ngeroges. Tahu ngeroges enggak kalian? Ngeroges. Ngeroges itu bersihin ini loh ya, daunnya tebu yang bawah itu dibersihin, itu namanya ngeroges. Lah piye? Gimana? Mbak tahu nggak tempatnya Mbak ngeroges? Semerapen filan. Atau minta antar mbaknya di sana? Boleh nggak apa-apa. Ya. Kita cari ke tempat mbaknya, kita susur aja ya. Biar kita tahu juga gimana orangnya kerja gitu ya. Mungkin teman-teman juga penasaran ngeroges itu seperti Iya, apa. Gitu. Ya wes ayo. Ya udah ayo. Ayo. Mbak minta antar ya. Buat mriki nggih. Iya, Ya, ya. Ya wes ayo. Ini udah ketemu orangnya, kan udah ketemu di tempat kerjanya, tapi ini saya ketemu sama salah satu kerabatnya yang ya mungkin tidak mengizinkan untuk kita liput. Jadi ya, nggih ngapunten Bu, nggih ngapunten nggih. Ngapunten. Kenapa Pak kok nggak boleh diliput Pak? Kenapa? Asal Mas. Oh, terasa ini. Apa alasannya Pak? Nggih boten napa. Nggih boten asal diliput. Oh, ngoten nggih. Ya udah wes, nggak apa-apa wes ya. Memang belum rezeki. Iya Mas. Nggih, nggih, nggih. Nggih. Ngapunten lho Mas. Nggih, nggih, nggih. Nggih. Ngapunten, Pak. Nggih. Sami-sami. Nggih. Walaupun diliput to nggih. Nggih, nggih, nggih. Jadi memang apa ya, ini mungkin nanti apa ya, saya kurang paham juga. Jadi saya memaklumi bahwa memang apa ya, kadang ya mungkin nanti ada takutnya ada masalah Ya. keluarga yang timbul atau gimana gitu takutnya. Itu kan juga salah satu pihak keluarganya sudah tidak setuju Ya, dengan salah satu pihak keluarga juga tidak setuju. eh, padahal kondisi Maum juga seperti itu. Ya kondisi Mbak juga seperti itu. Ya. Dia harus bekerja untuk merawat siapa? Saudaranya tadi yang sudah stroke, dia harus butuh pampers setiap hari nyuapin. Aduh, Iya. pokoknya ya seperti itulah. Ya pokoknya ekonominya ya, anu lah, pokoknya apa? Untuk menafkahi diri sendiri aja udah berat. Tadi kalau saya lihat wajahnya Mak Sum itu kayak berkaca-kaca. gitu. Kaca-kaca. Ya, ya. Mungkin karena saudaranya yang tidak mengizinkan. Ya, Ya gimana udah. lagi? Iya. Nggak apa-apa. Mungkin belum rezekinya Maum. Pada tujuan kita ya baiklah ya. Nah. Kita nggak mencari aib, tapi kita mau membantu orang. Siapa Iya. tahu dengan kita banyak orang yang membantu Membantu. kehidupan Maum. Iya, Benar nggak? iya. Ya wes, nggak apa-apa. Mungkin ya nggak tahu ya pikiran dari Pikiran pihak dari- saudaranya itu apa gitu loh. Iya. Nggak tahu juga itu. Saya aku nggak iso berkata-kata lagi Ya. kayaknya. Ya, Ya seperti inilah ya, setiap hari di lokasi itu nggak semuanya indah, nggak semuanya Benar. lancar. Jadi banyak juga halangan-halangan ya, iya. seperti ini. Ya wes nggak apa-apa ya. Masih banyak orang lain di luar sana yang menunggu kedatangan kita. Betul. Kita mendingan mendatangi yang lain. Ya. Oke? Oke. Ya semangat ya. Tetap semangat. Assalamualaikum pada warahmatullahi perbaikan. wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.